Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas IKI 4A ingin menjelaskan tentang presentasi kita, yaitu elektrolisis air hujan berhubungan dengan proyek kita secara umum. Mungkin bisa dilanjut siapa saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsada Isfadilah. Saya Bintang Cahaya Wicaksono Pawenang. Saya Nazwa ini. Saya untuk Maulana Fikam. Oh ya, mungkin bisa dilanjut itu dari kelompok apa, anggota kelompoknya. Selanjut, yang pertama-tama di analisis masalah. Air yang digunakan sebagai sumber seringkali mengalami penurunan kualitas akibat interaksi dengan lingkungan dan media penyaluran atau penyimpanan. Nah, kondisi ini menyebabkan air mengandung berbagai kontaminan, termasuk partikel tersuspensi, zat organik, serta ion logam terlarut seperti besi atau Fm dan mangan atau Mn. Nah, hal tersebut dapat ditandai dengan meningkatnya nilai TDS, perubahan warna, serta kekeruhan air. Metode filtrasi konvensional umumnya kurang efektif untuk menghilangkan si ion logam terlarut tersebut karena ukurannya yang sangat kecil dan tidak dapat disaring secara mekanis. Oleh karena itu, diperlukan metode tambahan berupa elektrolisis atau elektroagulasi yang mampu mengubah ion logam menjadi partikel yang lebih besar sehingga mudah diendapkan atau difiltrasi. Nah, dengan sistem ini, kualitas air diharapkan menjadi lebih baik, stabil, dan layak untuk digunakan. Selanjutnya dari penjelasan sistem elektrolisis. Elektrolisis itu peristiwa penguraian ion-ion logam pada larutan elektrolit oleh aliran listrik. Nah, dalam elektrolisis, elektroda yang bermuatan positif disebut anoda dan elektroda yang bermuatan negatif disebut katoda. Ini bisa dilihat cara kerjanya seperti di gambar. Nah, untuk persamaan dasar pada proses elektrolisis itu terdiri dari reaksi di anoda atau oksidasi dan katoda atau reduksi. Terus rumus untuk reaksi oksidasi logam atau anoda adalah M menjadi M pangkat N positif plus N elektron negatif. Terus rumus yang tersebut tuh menunjukkan reaksi saat arus listrik dialirkan. Logam elektroda akan terlarut lalu berubah menjadi ion di dalam air. Ion tersebut nantinya akan membantu mengikat si kotorannya. Lanjut, untuk rumus reaksi reduksi atau katoda adalah M pangkat N positif plus N elektron negatif berubah menjadi M. Nah, rumus tersebut tuh menunjukkan reaksi saat arus listriknya dialirkan. Terus ion positif di dalam larutannya tuh terlari ke katoda, terus ionnya mengambil si elektron dan ionnya berubah menjadi logam padat dan menempel di katoda. Oke, lanjut ke subsistem elektrolisis. Jadi di subsistem elektrolisis ini merupakan bagian utama yang berfungsi mengolah air hujan melalui proses elektrolisis menggunakan elektroda yang dikendalikan oleh Arduino Mega. Sistem ini bertujuan untuk mengamati perubahan nilai total dissolved solids atau disingkat dengan TDS sebelum dan sesudah proses elektrolisis berlangsung. Lalu komponen utama pada subsistem ini terdiri dari sensor ultrasonik, sensor TDS, Arduino Mega, pompa DC, elektroda, dan LCD. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi tinggi permukaan air pada tangki, sedangkan sensor TDS digunakan untuk mengukur nilai TDS air hujan. Arduino Mega berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengolah data sensor serta mengatur kerja pompa dan elektroda. Lalu saat sistem dinyalakan, pompa DC akan mengisi wadah hingga ketinggian air mencapai set point yang ditentukan berdasarkan pembacaan sensor ultrasonik. Setelah level air tercapai, sensor TDS melakukan pengukuran awal selama 10 detik dan menyimpan hasil pembacaan tersebut. Selanjutnya, proses elektrolisis dijalankan selama 5 menit menggunakan elektroda yang terhubung ke sumber daya listrik. Setelah proses elektrolisis selesai, sensor TDS kembali melakukan pengukuran untuk memperoleh nilai akhir. Arduino Mega kemudian membandingkan hasil pengukuran TDS awal dan akhir untuk mengevaluasi perubahan kualitas air. Seluruh informasi, proses, dan hasil pengukuran ditampilkan pada LCD sebagai media monitoring secara real time. Berikut ada komponen-komponen yang dipakai dalam proyek ini, yaitu ada Arduino Mega, sensor ultrasonik, TD sensor, ada elektroda stainless, pompa DC, dan relay. Oke, berikut adalah bagian untuk gambaran ilustrasi secara kasarnya. Bisa dilihat bahwa plus minus yang di sini itu adalah elektroda stainless steelnya,
Kemudian yang buletan ini adalah sebagai ultrasonic sensornya. Selanjutnya ini adalah gambaran ilustrasi kasaran untuk pompa. Mungkin bisa dilanjut aja ke blok diagram soalnya lebih jelas sih. Untuk blok diagram sendiri inputnya itu memakai ultrasonic sensor dan TDS sensor. Ultrasonic sensor itu sebagai pengukur ketinggian airnya, sedangkan TDS untuk melihat seberapa banyak larutan kasar di dalam cairannya itu. Arduino Mega sebagai pemrosesannya, di mana Arduino Meganya itu digunakan untuk proses dan program yang digunakan untuk fase kedua, yaitu elektrolisis ini. Kemudian dilanjut dengan pompa DC untuk menggerakkan air yang sudah diproses atau memasukkan air yang belum diproses juga, elektroda untuk melakukan elektrolisisnya, serta LCD jika ada digunakan untuk monitoring juga. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya adalah untuk wiring diagram. Di sini bisa dilihat, pertama PSU akan terhubung ke buck converter, diturunkan tegangannya ke 5 volt. Setelah itu dari buck converter akan masuk ke Arduino Mega. Di sini Arduino Mega sebagai pemroses, lalu terdapat juga sensor disambungkan dengan sensor ultrasonik ya untuk menjaga level ketinggian air pada proses elektrolisis. Lalu juga terdapat relay 3 channel di sini, yang mana relay 3 channel ini akan tersambung dengan pompa 5 volt, lalu juga elektroda dan juga sensor TDS. Baik, lanjut. Terakhir untuk flowchart, yang pertama kita mulai start, lalu inisialisasi sistem, lalu selanjutnya pompa DC akan aktif, lalu sensor ultrasonik akan mendeteksi ketinggian air. Ketika ketinggian air sama dengan set point, maka pompa DC mati, dan jika belum, maka pompa DC akan terus aktif sampai ketinggian tercapai. Selanjutnya TDS akan mendeteksi kondisi air awal selama 10 detik. TDS berhenti mendeteksi, selanjutnya hasilnya disimpan dari deteksi awalnya. Lalu mulai proses elektrolisis selama 5 menit. Setelah proses selesai, maka proses akan dihentikan. TDS akan deteksi terakhir. Lalu dibandingkan hasil pembacaan TDS awal dan akhir. Jika terjadi penurunan antara TDS awal dengan akhir, maka proses selesai. Jika belum, maka akan terjadi looping. Proses elektrolisis akan dimulai lagi. Dan program selesai. Kurang lebih seperti itu untuk flowchartnya. Iya, mungkin itu cukup dari kelompok 5. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.